Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan. Di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Iya teman-teman, salam sehat buat semuanya. Dan sekalian saya ucapkan terima kasih buat seluruh teman-temanku yang telah mendukung saya dan yang telah mendoakan saya. Terima kasih buat semua, semoga Tuhan yang membalaskan kepada teman-temanku semuanya. Nah teman-teman, kali ini saya akan menangkapi atau mengasih masukan saya tentang Ustadz Somad. Di mana Ustadz Somad ini selalu sibuk membahas tentang salib orang Kristen teman-teman. Kita tahu teman-teman, salib itu adalah sebuah simbol, ya, simbol atau disebut dengan kata lain lambang, ya, lambang untuk memperingatkan Yesus telah mati di kayu salib, ya, supaya diingat gitu. Nah, dia selalu teman-temanku, dia selalu sibuk membahas ini dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dan kita akan kasih masukan kita dalam hal ini untuk Ustadz Somad ini teman-teman. Karena menurut saya ini akan merusak iman generasi-generasi kita kalangan orang-orang Kristen. Dan nanti kita akan lihat di situ bertolak belakang perkataan dia di mana Nabi Muhammad memesan atau memerintahkan patung-patung semua boleh dihapus, tetapi patung Yesus atau gambar Yesus dengan ibunya Maryam itu disuruh biarkan saja. Disuruh biarkan saja. Bahkan dia tutup dengan jubahnya dengan penuh hormat. Katanya di video ini teman-teman. Ya, video ini membuktikan hal itu. Nah, kalau kita melihat ini bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad ini. Secara pribadi saya teman bertanya-tanya dalam hal ini. Ada apa? Kenapa harus ditutup? Kenapa tidak dibuka saja supaya semua orang tahu? Ada apa dengan ini? Ya, seperti yang kita dengarkan tadi, Nabi Muhammad menutup dengan penuh hormat. Dengan penuh hormat. Nah, teman-teman, mari kita lihat cuplikan videonya ya. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan. Di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah, selesai. Kapolsek ada, Pak Dan Ramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara. Nah, itulah dia teman-teman. Kita lihat dia begitu luar biasanya. Dia berkata, maukah kamu nanti bersaksi di pengadilan? Dan ini akan membuat perpecahan teman-teman. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus bijak penegak hukum dalam hal ini. Supaya tetap bersatu umat-umat beragama di bangsa Indonesia ini teman-teman. Dan saya ulangi lagi teman-teman, akan menanam modal-modal yang tidak baik terhadap anak-anak generasi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Jika ini tidak dihentikan. Nah, teman-teman, sungguh luar biasa. Nah, dia katakan malaikat tak masuk di dalam rumah kalau ada patung-patung. Jadi pertanyaan buat saya teman-teman, kenapa Nabi Muhammad saja dibiarkannya patung Maria dan juga Yesus di dalam sebuah Ka'bah? Nah,
sehingga malaikat-malaikat tidak masuk? Ini pertanyaan teman-teman. Sementara itu Ka'bah kita tahu, ya, itu tempat orang-orang suci. Ini pertanyaannya teman-teman. Nah, kenapa Ustaz Somad berkata seperti itu? Sebagai saya orang percaya teman-teman, jika ada patung di dalam rumah, ya, saya tidak takut. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan bagi saya. Karena kuasa Tuhanku lebih besar daripada kuasa itu. Seandainya. Ini sebagai contoh. Nah, mari kita saksikan dulu cuplikan videonya teman-teman. Di mana Nabi Muhammad membiarkan gambar Yesus atau patung Yesus berserta ibunya di dalam sebuah Ka'bah. Tetapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan penghancuran seluruh berhala dan patung ketuhanan. Terdapat sejumlah lukisan pada dinding bagian dalam Ka'bah, tempat suci kuno di tengah Mekah. Dan salah satunya konon diriwayatkan menggambarkan Maria dan bayi Yesus. Segera Nabi Muhammad SAW menutupinya dengan jubahnya dengan penuh hormat, memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan kecuali lukisan Maria dan bayi Yesus. Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ada apa sesungguhnya ini? Nah, itu dia teman-teman, bertolak belakang. Sementara Nabi Muhammad membiarkan, bahkan menutupnya dengan penuh hormat katanya ya. Bukan saya berkata teman-teman ya. Tetapi sebuah video ini membuktikan hal ini. Nah, kalau saya bertanya, kenapa harus ditutup dengan Nabi Muhammad? Ini dia pertanyaan yang paling penting. Kenapa harus ditutup? Kenapa tidak dibuka saja? Ya, berarti ada apa? Ada apa kok harus ditutup? Ini pertanyaan buat kita. Seharusnya Ustadz Somad membahas ini. Kenapa harus ditutup? Kenapa enggak dibuka saja? Sampai hari ini. Supaya semua generasi tahu bahwasanya ada lukisan Yesus di dalam sebuah Ka'bah atau masjid ya. Nah, kenapa harus ditutup? Saya ulangi lagi berkali-kali pertanyaan saya ini, dan saya mau pertanyaan ini dijawab oleh Ustadz Somad. Kenapa harus ditutup? Karena Ustadz Somad ini selalu sibuk mengurus-ngurus salib. Ya, dan bukan 1-2 saja videonya tentang salib. Ini dia berbagai macam dia caranya mengejek. Ya, dan nanti saya akan juga bagikan di video saya selanjutnya cuplikan videonya di mana dia mengejek-ngejek salib Tuhan Yesus. Nah, jawab ini Pak Ustadz Somad. Kenapa harus ditutup oleh Nabi Muhammad? Ini yang harus diketahui. Ini pertanyaan yang harus Bapak jawab. Semoga Bapak lihat video ini. Dan semoga Bapak jawab ini. Ya. Karena saya juga mau tahu hal yang sebenarnya tentang ini, Pak. Kita tadi sudah dengarkan dan sudah saksikan cuplikan videonya. Bahkan ada Ustadz juga untuk menyaksikan hal ini ya. Dalam videonya juga di channel lainnya. Nah, bagaimana dia berkata ketika mereka masuk di dalam, Nabi Muhammad berkata, ini jangan dihapus.
biarkan saja. Bahkan dia menutup dengan jubahnya dengan penuh hormat. Ditutup. Ada apa? Kenapa ditutup? Kenapa harus ditutup? Saya ulang-ulangi. Kenapa tidak terbuka aja? Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sampai sinilah yang saya bisa bagikan kepada kita semuanya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman terus mendukung saya. Dan saya mohon doa kepada teman-temanku semuanya agar channel ini maju untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih, shalom buat semuanya.